Baik, pada prolog yang lanjutan ini saya ingin menyampaikan tadi 3 poin, ada ayat ahkam, ada tafsir, ada istinbat ya. Tentang ayat sudah kita jelaskan, tentang tafsir juga sudah kita jelaskan, dan sekarang yang mungkin terkait langsung dengan persoalan mata kuliah kita adalah istinbat. Para ulama seringkali memberikan definisi yang beragam ya, ada istinbat, ada ijtihad ya. Kata sebagian ulama, istinbat itu bagian daripada ijtihad ya. Kalau ijtihad dia lebih luas, kalau istinbat itu lebih spesifik. Kalau ijtihad itu artinya nalar pemikiran manusia untuk melahirkan sebuah keputusan hukum baru yang tidak terdapat dalam teks Quran maupun hadis ya. Maka maudhu'nya, objek dari ijtihad itu adalah ayat-ayat yang masih bersifat zonni ya, dan yang kedua adalah persoalan-persoalan kontemporer yang berkembang dalam kehidupan masyarakat maju tapi tidak ada dalam Quran dan hadis, itu objek ijtihad. Tapi kalau istinbat itu khusus penggalian hukum dari teks-teks ayat Al-Quran yang masih bersifat zonni ya, yang masih bersifat zonni. Dan ini saya kira sangat sangat populer. Perlu saya sampaikan, kalau pendekatan ilmu usul fikih, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu dari segi dalalahnya ada dua ya. Ada qat'iyud dalalah, ada dhanniyud dalalah ya. Qat'iyud dalalah itu artinya ayat-ayat Al-Quran yang bersifat qat'i dan dia final judgment, sudah final keputusannya, tidak lagi menerima penafsiran ulang. Itu namanya qat'iyud dalalah. Saya kira pada pertemuan awal sudah sedikit disinggung ya. Saya ingin mereview ulang. Jadi ada dari segi dalalahnya, ayat-ayat Al-Quran itu ada yang qat'iyud dalalah, ada yang dhanniyud dalalah. Yang qat'i berarti sudah final. Yang zonni inilah yang menjadi objek ijtihad, objek istinbatul ahkam ya. Adakah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang masih bersifat zonni? Banyak, paling tidak menurut para ulama ya. Hanya memang kalau kita terus melakukan rekonstruksi lagi, reaktualisasi lagi, kontekstualisasi lagi, maka orang jadi berubah. Kalau dulu mungkin ayat-ayat yang dianggap qat'i sudah selesai, sekarang ini ada ayat-ayat yang qat'i sudah dianggap lagi tidak qat'i karena perkembangan situasi dan zaman. Kalau ulama-ulama fikih kan menganggap bahwa masalah akidah, masalah tasawuf, masalah waris itu kan udah final judgment, udah qat'i. Tapi dalam perkembangan berikutnya adanya kontekstualisasi dan reaktualisasi, maka ayat-ayat tentang filsafat, ayat tentang akidah bisa dijadikan tempat ijtihad. Terlepas dari itu semua, saya kembali kepada fikih ya. Ulama sudah ittifaq ada ayat yang qat'i dan ada ayat yang zonni. Jadi dari segi dalalahnya. Nah, teman-teman sekalian, ayat-ayat yang zonni ini yang disebut dengan zonniyud dalalah, inilah ayat yang mungkin menerima penafsiran dari para ulama ya. Dan karena dia karena dia merupakan bentuk penafsiran, tentu hasilnya kan dua pendapat ya. Misalnya di dalam Al-Quran yang paling populer ya, itu ada kata-kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan istri-istri yang ditinggalkan oleh suaminya hendaklah dia menunggu masa iddahnya salasata quru. Menurut konteks tafsir ahkam, lafadz quru itu dia masih bersifat zonni, relatif, tidak pasti, tidak jelas. Karena dia zonni, maka dia menerima ruang untuk terjadinya penafsiran. Maka muncullah dalam bahasa Arab ya, yang disebut dengan dengan quru itu bimakna al-haid yang pertama, yang kedua bimakna at-tuhur suci. Jadi hukumnya juga ada dua. Perempuan yang dicerai oleh suaminya hendaklah masa iddahnya ada 3 kali suci, ada 3 kali haid. Bedakah? Tentu berbeda ya, sangat berbeda. Kenapa ulama kemudian ada dua pendapat? Karena memang perbedaan antara 3 kali quru dan 3 kali suci. Ya, 3 kali haid dengan 3 kali suci untuk memaknai lafadz quru di dalam Al-Quran. Itulah ayat-ayat yang bersifat dhanniyud dalalah. Nah, banyak sekali sebenarnya pendekatan istinbat ya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya kalau kita lihat dari pendekatan ilmu usul fikih, para ulama usul fikih ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 59 itu berbeda dengan orang-orang yang ahli background pendidikannya atau background keilmuannya, misalnya tasawuf ya, background keilmuannya misalnya sains, ilmu pengetahuan, background pengetahuannya misalnya tentang pendidikan. Tapi kalau ulama-ulama usul fikih ketika menafsirkan ayat surat An-Nisa ayat 59, dia dikaitkan dengan persoalan hukum.
Apa sih bunyinya? Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Jadi kalau kita baca ayat itu, hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Fa in tanaza'tum, ketika kalian berselisih tentang satu hal, farudduhu, maka kembalilah kepada Allah. Teksnya begitu. Jadi makna teksnya itu diartikan taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ulil amri, ya. Kira-kira begitu. Tapi menurut pendekatan tafsir ilmu usul fikih tidak demikian. Ayat ini menjadi dalil bahwa sumber hukum dalam Islam itu ada 4. Kira-kira begitu. Ini tafsir juga. Tafsir apa? Ati Allah itu berarti sumber hukum pertama adalah Al-Quran. Ati Rasul itu sumber hukum yang kedua adalah As-Sunnah, hadis Nabi. Ulil amri minkum itu berarti sumber hukum yang ketiga adalah ijma. Ijma itu satu konsensus para ulama menetapkan satu hukum yang terjadi setelah wafatnya Rasul sampai sekarang, ya. Yang hukum itu tidak ada ketentuannya dalam Quran dan hadis, itu namanya ijma, ya. Konsensus, kesepakatan. Sumber hukum yang ketiga ada ijma, dan yang ketiga adalah, yang keempat sumber hukum itu qiyas. Apa maknanya? Atau menafsirkan ayat apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Dan ketika kamu berselisih tentang satu hal, ya, tidak ada jalan keluarnya, kira-kira farudduhu ilallah war rasul. Kata-kata farudduhu dalam tafsiran kalangan ahli ilmu usul fikih diartikan maka sumber hukum yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu apa? Membandingkan sesuatu kasus yang ada dalam masyarakat yang berkembang tapi tidak ada dalilnya, dibandingkan dengan satu kasus hukum yang ada dalilnya dalam Al-Quran. Itu namanya qiyas. Ya, panjang lebar, maka nanti kalau dalam pendekatan ilmu hukum itu ada qiyas itu ada furu, ada asal, ada furu, ya, ada hukum asal, ada ilat, ya. Panjang lebar, tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ayat An-Nisa 59 dalam perspektif ahli hukum, terutama metodologi hukum usul fikih, akan ditafsirkan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, itulah satu prolog kita pada kali ini. Nanti kita akan kuliah lebih intens dalam online. Ini hanya video, ini hanya sifatnya prolog saja. Dan perlu dicatat di dalam literatur tafsir dari ulama-ulama mazhab itu yang terkait dengan hukum juga ada tafsir-tafsir yang dilahirkan oleh mazhab tertentu. Ada tafsir dari kalangan Imam Hanafi, ada tafsir ahkam dari kalangan Imam Maliki, ada tafsir ahkam dari kalangan Imam Asy-Syafi'i, ada tafsir dari kalangan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau madzhabul arba'ah menjadi salah satu model dari pemikiran fikih 4 mazhab, maka di situ juga ada tafsir-tafsir ahkam yang dilahirkan oleh para ulama-ulama mazhab. Itulah yang bisa kita sampaikan sebagai prolog kita pada kuliah kali ini. Nanti kita lebih intens perkuliahan kita pada pada perkuliahan online, ya. Insya Allah hari Jumat jam 2 nanti. Sekedar bahan awal di pertemuan kedua, itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mari kita lanjutkan pada perkuliahan di online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.